Halo, nama saya Dewi Junini dengan NIM 1215041 dari kelas RGLA. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS paleontologi. Holotipe adalah salah satu konsep penting dalam paleontologi dan taksonomi yang berkaitan dengan fosil atau spesimen organisme yang digunakan sebagai dasar untuk memberi nama dan mengidentifikasi spesies fosil yang baru ditemukan. Biasanya holotipe adalah fosil atau spesies yang pertama kali ditemukan pada suatu tempat dan digunakan sebagai referensi primer untuk spesies tertentu. Biosenos adalah sebuah kelompok organisme dalam komunitas yang memenuhi kecukupan kelompok sendiri, yang secara alami menempati suatu wilayah kecil dengan lingkungan yang beragam dan seluruhnya akan menjadi area paleontologi. Kelompok ini adalah salah satu antara 3 jenis dari kelompok fosil yang terbentuk berdasarkan kondisi dan kelengkapan sebuah komunitas ketika ditemukan. Biosenos ini adalah jenis fosil yang paling terlengkap, dapat memberikan informasi penting jelas tentang komunitas organisme tersebut ketika masih hidup. Ini adalah salah satu pengendapan fosil organisme mati dari Biosenos, dan keseragaman spesies yang terendapkan menjadi satu karakter dari fosil Biosenos sendiri. Thanatocenos, semua yang berhubungan dengan fosil yang ditemukan pada suatu tempat. Tempat ini bisa dikatakan sebagai sebuah area di mana organisme tersebut terendapkan. Kelompok yang tersusun dari sisa-sisa organisme yang tidak pernah saling berhubungan semasa hidupnya. Bahkan berasal dari habitat yang berbeda, contohnya fosil marin yang sudah tertransport bersama oleh arus air atau tulang hewan yang dikubur oleh pemangsanya. Kumpulan sisa-sisa organisme yang mati terlokasi, penyebab kematian individu seperti waktu dan tempat tidak bukan suatu yang penting. Thanatocenos terjadi sebagai contoh ketika sisa-sisa organisme yang mati dalam masa dan tempat yang beragam, terendapkan pada suatu lokasi yang terpusat oleh air yang mengalir. Organisme yang mati bisa terjadi seperti sisa-sisa serangga dan moluska, serta tulang berulang dari hewan darat. Ini adalah beberapa perbedaan antara Biosenos dengan Thanatocenos. Sedangkan ini adalah fosil Thanatocenos dengan ciri khas keseragaman pada orientasi fosil dan kerusakan fisik yang ditemukan pada fosil organisme. Kemudian ada istilah replacement. Replacement adalah penggantian secara keseluruhan bagian dari fosil dengan mineral lain. Serupa dengan permineralisasi, namun hanya saja sisa organisme asli telah terbawa pergi setelah sebelumnya terkubur dalam sedimen kemudian larut oleh air tanah, sehingga meninggalkan rongga pada batuan yang selanjutnya terisi oleh material baru berupa material karbonatan atau silika atau senyawa besi yang terkadang hingga molekul per molekul sehingga struktur halus dari fosil. Dan ini adalah contoh fosil dari replacement. Gambar di atas merupakan contoh fosil gigi yang berasal dari lapisan yang sama, di mana kedua fosil ini merupakan gigi hiu genus Galeocerdo. Fosil yang di sebelah kiri merupakan reworker fosil, sedangkan fosil yang sebelah kanan adalah merupakan fosil asli. Bekas abrasi pada fosil di sebelah kiri dapat teramati dengan jelas, yang merupakan tanda dari reworker fosil. Pertama adalah fosilisasi karbonisasi, contohnya itu adalah fosil batu bara yang berasal dari akumulasi tumbuhan yang seperti pepohonan dan ganggang yang mati kemudian mengumpul di lingkungan air seperti rawa atau danau. Kemudian adanya penimbunan sedimen, lapisan sedimen seperti lumpur atau tanah lain menutupi tumpukan tumbuhan tersebut. Kemudian adanya tekanan dan panas, ini dari lapisan sedimen di atasnya mengompres dan mengeringkan tumbuhan. Kemudian terjadinya transportasi menjadi batu bara. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama selama jutaan tahun, di mana tumbuhan mengalami transformasi bertahap menjadi batu bara dan menghilangkan unsur-unsur selain karbon. Jadi di batu bara itu unsurnya karbon, jadi disebut dengan karbonisasi. Batu bara adalah sumber daya energi fosil yang vital dan digunakan di seluruh dunia untuk pembangkit listrik dan pemanasan. Pembangkit listrik batu bara digunakan secara luas sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik termal. Proses pembakaran batu bara menghasilkan uap air yang digunakan untuk memutar turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Kemudian ada permineralisasi, adalah proses di mana materi organik atau fosil mengalami pergantian oleh mineral-mineral tertentu dalam lingkungan geologis. Peran permineralisasi dalam eksplorasi sumber daya kebumian adalah sebagai berikut. Eksplorasi sumber daya, pengetahuan tentang permineralisasi dapat membantu dalam eksplorasi sumber daya mineral. Mineral yang terbentuk secara proses ini dapat mengidentifikasi potensi adanya deposito mineral berharga seperti adanya emas, tambang, atau uranium dalam batu tertentu. Kemudian fosilisasi ketiga dan keempat itu adalah mold dan case. Mold adalah cetakan, bekas tubuh organisme yang mati yang tertinggal di sedimen setelah organisme tersebut terurai atau terkubur membentuk cetakan negatif dari organisme. Sedangkan case itu merupakan salinan, adalah salinan positif dari organisme atau bagian tubuh yang telah terfosilkan, terbentuk ketika rongga yang dihasilkan oleh mold diisi kembali oleh mineral atau endapan lain.
Mold dan case itu memiliki evaluasi potensi sumber daya mineral. Fosil-fosil yang terbentuk melalui mold dan case juga dapat memberikan petunjuk tentang potensi deposito mineral atau sumber daya energi, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian yang terakhir adalah proses fosilisasi histometabasis adalah ketika organisme mati mengalami pergantian oleh mineral tertentu. Namun sebagian besar struktur organisme tetap terjaga. Ini masih memiliki peran dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Hasil histometabasis adalah salah satu sumber informasi yang membantu dalam memahami sejarah geologi dan lingkungan alamiahnya, serta dalam penelitian geologi. Skala waktu geologi relatif ditunjukkan pada tabel berikut. Sudah sejak lama sebelum para ahli geologi dapat menentukan umur bebatuan, berdasarkan angka seperti saat ini, mereka mengembangkan skala waktu geologi secara relatif. Skala waktu relatif dikembangkan pertama kalinya di Eropa sejak abad ke-18 hingga ke-19. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eon, yang terbagi menjadi era atau kurun, era dibagi menjadi periode atau zaman, dan zaman dibagi menjadi epoch atau kala. Nama-nama seperti Paleozoikum atau Kenozoikum tidak hanya sekedar kata yang tidak memiliki arti. Akan tetapi bagi para ahli geologi, kata tersebut mempunyai arti tertentu dan sebagai dasar dari skala waktu geologi. Nama-nama dari eon atau kurun dan era atau masa diakhiri dengan kata zoikum. Hal ini karena kisaran waktu tersebut sering kali dikenal atas dasar kehidupan binatangnya. Batuan yang terbentuk selama masa Protezoikum kemungkinan mengandung fosil dari organisme yang sederhana seperti bakteria dan algae. Batuan terbentuk selama masa Phanerozoikum kemungkinan mengandung fosil dari binatang yang kompleks dan tanaman seperti dinosaurus atau mamalia. Umur absolut adalah metode untuk menentukan usia numerik pasti dari suatu peristiwa geologi atau lapisan batuan dalam tahun dan jutaan tahun. Ini dapat dicapai dengan menggunakan metode penanggalan radiometrik seperti karbon 14 atau uranium thorium yang memungkinkan ilmuwan untuk mengukur kandungan isotop radioaktif dalam batuan atau fosil dan menghitung beberapa lama sejak peristiwa tersebut terjadi. Contoh umur absolut adalah ketika ilmuwan menggunakan penanggalan radiometrik untuk menentukan usia pasti dari batuan vulkanik yang menguburkan fosil tertentu. Hasilnya memungkinkan menyatakan bahwa batuan tersebut berusia 65 juta tahun. Umur absolut ini lebih akurat daripada umur relatif karena memberikan angka usia yang konkret. Namun keduanya sering digunakan bersama-sama dalam studi geologi untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang sejarah geologis suatu wilayah. Ini adalah contoh hubungan antara paleontologi dengan berbagai ilmu dalam bidang geologi. Yang pertama adalah sedimentologi. Paleontologi berhubungan dengan sedimentologi dalam pemahaman bagaimana endapan sedimen membentuk lingkungan pengendapan fosil. Fosil membantu sedimentolog dalam mengidentifikasi lingkungan pengendapan dan karakteristik sedimen yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada terkait dengan petrologi. Paleontologi juga terkait dengan petrologi, terutama dalam konteks fosil yang tertanam dalam batuan. Petrologi membantu dalam pemahaman sifat dan karakteristik batuan yang mengandung fosil. Ini memungkinkan ilmuwan untuk menentukan jenis batuan, komposisinya, dan kondisi di mana fosil-fosil tersebut diawetkan. Paleontologi, sedimentologi, dan petrologi semuanya berkaitan dengan stratigrafi. Stratigrafi itu Paleontologi adalah bagian integral dari stratigrafi yang mempelajari lapisan batuan di bumi. Fosil digunakan untuk memberikan penanda waktu usia relatif dan membuat kronologi geologis dengan mengidentifikasi fosil-fosil dalam batuan sedimen. Kemudian paleontologi juga berkaitan dengan geologi marin atau paleontologi marin fokus pada fosil organisme laut. Ini berperan dalam geologi marin dalam memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan lingkungan laut, termasuk perubahan suhu laut, kedalaman laut, dan komposisi lingkungan. Paleontologi geologi marin berhubungan dengan lingkungan. Paleontologi juga berkontribusi pada pemahaman lingkungan dengan memberikan bukti tentang bagaimana lingkungan dan iklim setelah berubah sepanjang sejarah geologi berdasarkan fosil organisme dan floranya. Kemudian dari stratigrafi itu kita dapat menghubungkan dengan geologi eksplorasi. Dalam geologi eksplorasi, fosil digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan dan batuan yang berpotensi mengandung sumber daya mineral atau hidrokarbon. Ini membantu dalam menilai potensi eksplorasi di suatu wilayah. Juga ada keterkaitannya dengan struktur geologi, di mana paleontologi dapat membantu dalam memahami sejarah deformasi batuan dan perubahan struktur geologi. Fosil digunakan sebagai bukti dan pemahaman bagaimana batuan-batuan tersebut telah terpengaruh oleh gaya tektonik. Kemudian geologi eksplorasi ini berkaitan dengan geologi minyak dan gas bumi dan juga keterkaitan dengan geologi batu bara. Geologi batu bara
fosil-fosil tumbuhan yang terdapat dalam lapisan batu bara digunakan untuk menilai karakteristik dan kualitas batu bara serta membantu dan memahami lingkungan pembentukannya. Kemudian ini hubungan paleontologi dengan geologi, ada stratigrafi, paleoekologi, dan fosil dan lingkungannya. Fosil planktonic adalah organisme mikroskopis yang hidup di kolom air seperti foraminifera dan radiolaria. Mereka memiliki siklus hidup yang singkat dan tersebar di seluruh dunia. Mereka digunakan untuk penentuan umur karena muncul dan hilang dalam waktu yang singkat dalam sejarah geologi. Sehingga ketika ditemukan dalam lapisan batuan, itu dapat memberikan petunjuk yang baik tentang usia lapisan batuan tersebut. Sedangkan fosil bentonik adalah organisme yang hidup atau dekat di dasar laut seperti amonit. Mereka digunakan untuk analisis lingkungan pengendapan karena mereka memberikan petunjuk tentang kondisi lingkungan saat lapisan batuan terbentuk. Misalnya fosil bentonik seperti amonit dapat mengidentifikasikan kedalaman air dan memberikan karakteristik lingkungan dasar laut saat mereka hidup. Demikian jawaban saya untuk soal UTS paleontologi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.